Halo semuanya. Selanjutnya, apa itu kelembaban udara? Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap air di udara yang dapat dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban nisbi, maupun defisit tekanan uap air. Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume. Dan kelembaban nisbi membandingkan antara kandungan atau tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitas udara untuk menampung uap air. Kapasitas udara untuk menampung uap air tersebut pada keadaan jenuh ditentukan oleh suhu udara. Sedangkan defisit tekanan uap air adalah selisih antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual. Pengertian lain kelembaban udara adalah sejumlah uap air yang berada dalam keadaan campuran gas antara udara dan uap air. Jumlah uap air dalam udara hanya merupakan bagian kecil saja dari atmosfer, kira-kira 2% dari jumlah massa. Tetapi jumlah ini tidak konstan, bervariasi antara 0 sampai 5%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Yang pertama, ada suhu. Yang kedua, ada vegetasi. Yang ketiga, pergerakan angin. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, kualitas dan kuantitas penyinaran. Dan yang terakhir adalah ketersediaan air di suatu tempat. Materi selanjutnya adalah kapasitas udara. Kapasitas udara adalah jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suatu suhu. Semakin tinggi suhu udara, maka kapasitas udaranya semakin besar. Kapasitas udara dicapai berarti udara jenuh uap air. Begitu pula sebaliknya. Kejenuhan uap air dapat dicapai melalui dua cara, yakni yang pertama, dengan menambah uap air melalui penguapan. Yang kedua, dengan menurunkan suhu atau apabila suhu turun, sebab dengan turunnya suhu, maka kapasitas udara akan turun. Sehingga apabila suhu udara turun, maka pada suatu saat akan dicapai keadaan udara jenuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelembaban udara. Kelembaban udara dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama,
kelembaban spesifik. Kelembaban spesifik adalah berat uap air per satuan berat udara, termasuk berat uap airnya, dengan satuan gram per kilogram. Yang kedua, ada kelembaban absolut. Kelembaban absolut adalah berat uap air per satuan volume udara dengan satuan gram per meter kubik. Yang terakhir adalah kelembaban udara nisbi atau relatif. Kelembaban udara nisbi atau relatif adalah perbandingan uap air yang betul-betul ada di udara dengan jumlah uap air dalam materi kelembaban udara. Ada beberapa istilah penting yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, ada RH. RH adalah kelembaban udara atau kapasitas udara atau kelembaban spesifik atau kapasitas udara. Satuan dari RH yaitu persen. Selanjutnya, ada titik embun. Titik embun adalah suhu yang bertepatan dengan jenuhnya udara. Selanjutnya, ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan air dalam bentuk uap ke cair. Yang terakhir, ada sublimasi, yaitu perubahan bentuk uap ke padat. Jadi istilah tersebut wajib kalian ketahui demi menunjang materi kelembaban udara. Selanjutnya adalah rumus untuk menghitung kelembaban udara. Yang pertama, rumus untuk menghitung kelembaban udara adalah sebagai berikut. Kelembaban udara relatif atau nisbi, rumusnya adalah kelembaban udara mutlak dibagi nilai jenuh dikali 100%. Baik, kita lanjut dengan contoh soal. Jika suhu di daerah X dan sekitarnya kurang lebih 24 derajat Celcius, setiap 1 meter kubik udara mengandung uap air sebanyak 17 gram. Pada suhu yang sama, kandungan uap air maksimumnya adalah 25 gram. Maka kelembaban udara relatifnya daerah X adalah A. 58%, B. 68%, C. 78%, D. 87%, atau E. 98%. Untuk mencari jawaban yang benar, marilah kita hitung bersama-sama. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungannya. Pertama, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Rumus kelembaban udara relatif adalah kelembaban udara mutlak dibagi nilai jenuh udara dikali 100. Diketahui, kelembaban udara mutlak di kota X adalah 17 gram. Dan nilai jenuh udara di kota X adalah 25 gram. Lalu kita kalikan 100%, maka hasilnya akan diperoleh 68%. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 68%. Materi selanjutnya adalah gradien geotermis. Materi selanjutnya adalah gradien geotermis. Gradien geotermis adalah perubahan suhu di atmosfer dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Perubahan suhu terjadi berkisar antara 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan ketinggian 100 meter, atau setiap kedalaman bertambah 100 meter, temperatur naik sekitar
2,5 sampai 3 derajat Celcius. Suhu udara diukur dengan menggunakan termometer. Untuk mengetahui suhu udara rata-rata suatu tempat, maka rumus yang digunakan adalah rumus gradien geotermis. Rumus untuk menghitung gradien termis. Anda bisa lihat pada slide berikut ini. Ya, itu merupakan rumus gradien geotermis. Tx adalah suhu rata-rata daerah yang dicari. T derajat adalah suhu rata-rata tempat yang telah adalah 26 derajat Celcius. Ketinggian Bekasi yaitu 100 meter di atas muka laut. Ketinggian Kota Bandung adalah 720 meter di atas permukaan laut. Ditanya, temperatur udara di Bandung adalah... Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita bisa gunakan rumus gradien geotermis. Kita tinggal masukkan saja rumus tersebut, lalu kita hitung bersama-sama. Pembahasan. Langkah pertama, kita masukkan saja rumus gradien geotermis. Jika sudah, kita cari nilai T derajat. Nilai T derajat adalah 26 derajat. Itu merupakan suhu Kota Bekasi. Lalu, kita kurangi dengan 0,6 derajat Celcius. Terus, kita kalikan H per 100. Nilai H adalah 720 dikurangi 100. Itu diperoleh dari ketinggian Kota Bandung dikurangi ketinggian Kota Bekasi. Setelah nilai H sudah ketemu, kita bagi 100. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. 26 derajat dikurangi 3,72 derajat. Maka diperoleh hasil akhir 22,28 derajat Celcius. Jadi, temperatur di Kota Bandung adalah 22,28 derajat Celcius. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bisa mudeng ke otak kalian ya, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih telah menonton video ini.